Ngelihat perang tarif kemarin sampai Trump ngomong negara-negara datang buat jilat pantatnya dia. Kelihatan cuma China yang lantang langsung bales tarif persen, berdebat berdua tuh persen terus. Ngelihat itu lu bisa langsung simpulin ada raja yang lagi pertahanin posisinya dari raja baru. Efeknya apa? Dua bahasa dari dua negara itu bisa dibilang jadi bahasa paling penting buat sekarang dan ke depannya. Mandarin sih salah satu bahasa yang susah banget buat dipelajarin. Ditambah lagi orang China kalau ngomong Inggris, ampun dah, lu pasti tepok jidat dengernya. Dan karena sekarang zamannya teknologi dan elektronik, China pun udah siapin solusinya. Jujur pas gue ditawarin buat review Time Kettle ini, ya gue remehin lah kemampuannya. Di kepala gue ini mah konsep Google Translate dibikin apps aja pasti. Dan kalau gue udah ngomong kayak gitu, jelas gue salah total. Pertama kali gue pegang, langsung gue tahu ini dari case-nya, body TWS ya. Ini barang yang berkualitas. Konsep itu kayak konsep kacamata gitu ya, melingkar ngikutin bentuk kuping. Ada speaker yang ngarah masuk ke lubang telinga, nggak masuk ke lubang telinga sama sekali. Konsep kayak gini tuh bikin nyaman dipakai berjam-jam, nggak bikin lubang telinga sakit, lu masih bisa denger suara dari luar, dan yang paling penting karena tidak masuk lubang telinga, nggak bikin produknya bau sama tai telinga. Lu bisa lihat ada 3 lubang mic yang ngadep ke bagian luar, buat kiri kanan sama. Dan yang paling menarik ada di apps-nya, gue pilih mode one on one, gue contohin. Lu tinggal buka case-nya, lu kasih ke lawan bicara lu buat pakai yang kiri misalnya, lu yang kanan. Case-nya pun udah dipikirin bentuknya ya, kebagi dua gitu, dan elegan banget buat lu tawarin ke lawan bicara lu. Dan ini translate-nya sangat-sangat bagus, sangat natural, bisa gue bilang. Barang ini berapa duit ya? Nah, gue mau beli misalnya 100 buat ganti merek, berapa ya? Duit. Brand Indonesia yang bikin sama lu siapa aja? Pernah nggak? Sering nggak? Dari tes gua, kalau misalnya lu pakai yang kanan, dia akan translate semua suara yang masuk ke alatnya itu dari kiri. Begitu juga sebaliknya. Yang ngebuat apa? Kalau lu pakai yang kanan, ada suara temen lu misalnya ngomong dari arah kanan, alatnya nggak translate itu ke lawan bicara lu. Bener-bener dipikirin. Dan ini sangat nice. Dan yang menarik ini, kalau di apps-apps bego biasa ya, lu mesti ngomong dulu sampai selesai, ditranslate sama app, terus lawan bicara lu dengerin translate-nya, lawan bicara lu ngomong lagi ke apps-nya, ditranslate sama apps-nya, baru lu bales lagi begitu. Jadi ada delay itu. Di alat ini tuh bisa continuous sistemnya. Gue tunjukin lo ya fitur yang listening translation dari presidensi biar lu paham. Time Kettle ini tuh akan denger sampai suara yang dia denger itu kayak ada jeda. Alatnya langsung translate ke elu, paralel di saat yang sama juga, dia catat juga apa yang lagi dia dengar. Jadi conversation lu bisa dibikin tidak putus gitu sama alatnya. Amazing sih gue bilang. Pilihan bahasa juga banyak banget, dan kalau lu tahu tempat pameran yang lu mau pergi itu sangat-sangat busuk internetnya, dia juga ada offline mode. Lu tinggal download aja pack bahasa yang mau lu pakai. Selain fitur translate, ya fitur basic yang biasa dikasih sama TWS biasa, ya bisa juga denger lagu, bisa angkat telepon, bisa. Ya buat gue sih denger lagunya bagus ya, clear, masih ada berasa sedikit lah bassnya. Tapi ya di harga segini, logikanya lu bisa dapetin TWS dengan suara buat lagu pasti lebih bagus. Harganya di China sendiri nggak murah, sekitar 6,8 juta. Di Indonesia harganya segini. Ya kalau lu bandingin sama bayar translator 3 hari misalnya, plus lu bayarin buat makan si translator itu, hitung-hitung lu bisa habis seharga Time Kettle ini juga. Tapi dengan teknologi kayak gini, lu bisa kapanpun pergi ke China tanpa perlu translator lagi. Gue tahu lu males, makanya gue udah taruh produknya di keranjang di bawah. Langsung lu udah siap beli barang dari calo di Shenzhen sana.